Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Reza Permana, NIM 1906316425051. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem daya tahan kardiorespiratory. Yang pertama yaitu daya tahan atau endurance. Apa itu daya tahan atau endurance? Yaitu kemampuan dalam mempergunakan suatu sistem untuk dapat mengatasi beban kerja selama waktu tertentu dan berulang kali dengan kekuatan submaksimal. Kemampuan sekelompok sistem untuk melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Yang kedua yaitu kardiorespiratory, yaitu kardiorespiratory berasal dari gabungan kardiovaskuler dan respirasi. Kardiovaskuler yaitu denyut jantung dan pembuluh darah atau nadi. Denyut jantung, kerja jantung yang diatur oleh pacemaker yang disebut SA node dan secara simultan dilanjutkan oleh kontraksi otot atau jantung. Yang kedua, denyut nadi atau perubahan tiba-tiba dari tekanan jantung yang dirambatkan sebagai gelombang pada dinding pembuluh darah. Sifat denyut nadi yang berpengaruh yaitu kecepatan, cepat atau lambatnya. Yang kedua, ukuran, besar atau kecil. Yang ketiga, jenis gelombang, memanjang atau memendek. Yang selanjutnya, irama, teratur atau tidak teratur. Yang terakhir, tegangan, yaitu lemah atau kuat. Faktor yang berpengaruh yaitu aktivitas fisik, suhu badan, obat-obatan, emosi, atau makanan. Respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 ke dalam tubuh serta menghembuskan dalam yang banyak mengandung CO2 sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan apa saja? Yaitu ada 5. Yang pertama itu umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, yang kelima kegiatan tubuh. Tekanan darah. Kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh yang menampungnya. Tekanan darah adalah tenaga yang digunakan oleh darah terhadap setiap satuan daerah dari dinding pembuluh darah tersebut. Faktor yang berpengaruh yaitu umur, jenis kelamin, emosi, waktu itu ada siang, sore, atau malam. Pengertian daya tahan kardiovaskuler yaitu menurut Lane-Kravitz yaitu daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan dari jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan grup otot-otot yang benar untuk melakukan latihan-latihan yang keras dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan paru-paru dan jantung mensuplai oksigen untuk kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan kardiorespiratory yaitu daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan jantung dan paru-paru serta pembuluh darah dalam mensuplai oksigen untuk otot-otot yang sedang bekerja dalam jangka waktu yang lama. Tipe daya tahan kardiorespiratory yaitu yang pertama daya tahan aerobik. Apa itu daya tahan aerobik? Kerja otot atau gerakan otot yang menggunakan oksigen guna melepaskan energi dari bahan-bahan otot. Latihan aerobik menuntut kita untuk memperkuat sistem kardiorespiratory dan suatu peningkatan kemampuan dalam menggunakan oksigen dalam otot.
Daya tahan aerobik dapat dikembangkan melalui latihan lari yang terus-menerus atau lari interval. Yang kedua, daya tahan jantung paru-paru aerobik tanpa menggunakan oksigen untuk melakukan kerja. Ada dua macam daya tahan anaerobik, yaitu daya tahan kecepatan dan daya tahan kekuatan. Apa itu daya tahan kecepatan? Yaitu mengembangkan daya tahan kecepatan membuat orang dapat berlari dengan kecepatan tinggi. Sedangkan daya tahan kekuatan, orang tetap dapat mengeluarkan tenaga meski telah terjadi pembentukan asam laktat. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan kardiorespiratori yaitu yang pertama keturunan atau genetika, yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat aktivitas fisik, yang kelima latihan, yang keenam lemak dalam tubuh. Manfaat kebugaran kardiorespiratori menurut Sadoso Sumardarjono kalau nggak salah, berkurangnya resiko gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat itu meningkatkan VO2 max. Yang kelima, tulang-tulang persendian dan otot akan menjadi lebih kuat. Yang keenam, mengurangi resiko jantung, koroner, kegemukan diabetes ataupun kanker. Cara untuk mengetahui daya tahan paru dan jantung yaitu dengan cara tes kardiorespiratori, merupakan tes penggunaan oksigen oleh tubuh selama kerja maksimal. Ada 3 cara, yaitu multi fitness test, yang kedua Harvard Step Test, yang ketiga treadmill test. Treadmill test itu yaitu pemeriksaan untuk mengetahui kemampuan maksimal kerja jantung saat melakukan aktivitas. Latihan untuk meningkatkan daya tahan kardiorespiratori ada lari 1500 meter dengan speed fly, Gotaromer atau Swedia, Fettleng. Latihan untuk memelihara kondisi tubuh dalam cabang olahraga apapun, sebagaimana dilakukan di alam terbuka yang ada semak belukar, selongkan untuk dilompati, tanah berpasir, tanah rumput, bahkan di alam rata dengan pemandangan yang membosankan menggunakan variasi tempo. Yang kedua, naik turun di bukit juga dapat meningkatkan kardiorespiratori. Bukit dengan lari jarak pendek 30-60 meter dengan dilakukan 5-10 kali putaran. Selanjutnya, lari lambat kemudian semakin cepat dan cepat sejauh 100 atau 200 meter. Yang ketiga, lari 10-12 km dengan kecepatan tetap. Pengaruh latihan bagi jantung. Otot jantung ukurannya meningkat karena digunakan dengan tuntutan yang lebih besar diletakkan pada jantung sebagai akibat dari aktivitas jasmani. Jumlah isi darah denyut jantung lebih besar dipompakan ke seluruh tubuh daripada orang yang tidak terlatih. Yang ketiga, individu yang terlatih mempunyai denyut jantung yang tidak cepat bila dibandingkan dengan orang yang tidak terlatih. Yang keempat, peningkatan tekanan darah pada orang terlatih lebih sedikit daripada orang yang tidak terlatih. Pengaruh latihan bagi sistem pernafasan yaitu dada di sini akan bertambah luas, jumlah pernafasan per menit berkurang, pernafasan yang lebih dalam diafragmanya. Yang keempat, dapat mengambil resiko oksigen lebih banyak daripada yang tidak terlatih. Kesimpulannya yaitu dengan melakukan latihan olahraga atau kegiatan fisik yang baik dapat benar berarti seluruh organ dipicu untuk melanjutkan fungsi sehingga mampu beradaptasi terhadap setiap beban yang diberikan. Sekian, terima kasih. Ini yang
dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.